sebelum papa meninggal, papa tuh sayang banget sama baby. Apa-apa kalau ada masalah keluarga pasti ngomongin baby. Coba ngobrol sini apa baby tuh udah dianggap kayak anak. Itu yang aku ngerasa surprise banget. Kan lihat dari dia musisinya, yang ngeliat dulu gimana nih karakter. Padahal dulu papa tuh paling anti sama seniman, gondrong segala macam. Seperti down artinya sudah jelas mana orang tua manapun yang nggak akan mau anaknya dikawinin sama Agung. Bunga terakhir. Itulah luapan hati terdalam seorang Baby Romeo saat melepas kepergian wanita yang dicintainya, Meisya Siregar. Baby yang kala itu berteman dekat dengan Meisya terpaksa melepasnya untuk menikah dengan pria lain. Kalau kehilangan ya separuh hati ya, nah itu kalau itu mungkin cobaannya gitu loh. Kok kayak ada satu keyakinan di hati aku bahwa someday gitu loh, ini kok kayak ya memang dia kayak insya Allah ya dia memang punya kamu gitu loh. Aku ya alhamdulillah. Jadi aku pun agak tenang gitu loh ngejalaninnya dengan ikhlas. Aku diberikan dua pilihan laki-laki, yang pertama adalah almarhum suami aku dan yang sekarang suami aku Baby gitu ya. Saat itu aku cuma butuh orang, udah deh, lo mau ngawinin gue apa enggak gitu loh. Kalau lo gak mau serius sama gue, lo cuma pengen seru-seruan doang sama gue, salah banget nih momennya. Gue lagi nyari laki gitu kan, mau nyari suami. Baby waktu itu memang ketemu sama aku tuh bisa dibilang dia tuh gak terburu-buru. Namun, itu adalah cerita masa lalu. Kini takdir telah menemukan jodohnya. Baby dan Meisya pun telah dipersatukan kembali oleh sesuatu yang bernama cinta. Tidak mudah memang menjadi wanita cantik yang kerap diperebutkan banyak laki-laki. Itu pula lah yang dialami Meisya Siregar. Perjalanan karirnya di dunia hiburan diawali ketika Meisya masih berumur 13 tahun. Kala itu, Meisya sering mengikuti lomba-lomba seperti pemilihan Mojang hingga lomba Adi Busana sebuah department store. Dulu tuh diikutin lomba terus sama mama gitu kan. Kalau di Bandung tuh dulu namanya pagelaran lomba-lomba busana tuh sebulan bisa sekali deh gitu ya. Tiap bulan tuh dilombain lulu gitu loh. Karena memang sebelum-sebelumnya tuh mamaku tuh memang udah membekali diri aku tuh dengan les tari, les nyanyi, segala macam, pokoknya yang nggak jauh-jauh dengan dunia kesenian lah. Melihat wajahnya yang fotogenik, sang kakak Imelda Siregar kerap mengirimkan foto-foto Meisya untuk mengikuti berbagai kontes kecantikan. Tak disangka, pada tahun 1992, Meisya pun berhasil menjuarai kontes model sebuah majalah remaja. Kayaknya si Meisya bakat nih. Terus fotonya bener foto studio. Terus iseng aku kirimin ke Gadis Sampul. Gadis Sampul nggak masuk karena umurnya dia itu masih kecil banget, kelas 6 SD kan. Terus begitu aku nggak putus asa, kirimin lagi ke Aneka. Nggak taunya di Aneka masuk. Lalu setahun kemudian Meisya pun berhasil menjadi juara 3 pemilihan Gadis Sampul majalah remaja lainnya. Semenjak itu pula lah karir Meisya melesat. Berbagai tawaran pun datang menghampiri. Sebagai bungsu dari 4 bersaudara, Meisya mendapat perhatian lebih dari kedua orang tuanya, terutama sang ayah, Emil Syawal Siregar. Meisya yang kala itu masih duduk di bangku SMP, kerap bolos karena jadwalnya yang padat di dunia hiburan.
aku ngerasa akademik aku tuh nggak terlalu ketinggalan gitu loh. Jadi papa juga ngelihatnya ya udah, tapi kamu konsekuen ya dengan kamu bolos-bolos. Papa nggak mau tahu kamu harus masuk kuliah negeri gitu. Meisya pun tak ingin mengecewakan sang ayah. Ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai pelajar. Hingga akhirnya Meisya berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga bangku kuliah di sebuah universitas negeri daerah Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, Meisya pun kembali ke dunia hiburan. Berbagai tawaran kerap ia terima, mulai dari model video klip hingga dunia peran. Sebelumnya kan foto-foto buat majalah, sampai akhirnya buat iklan. Sebulan tuh bisa 2 produk, bisa berapa produk gitu ya. Sampai akhirnya ya udah menikmatilah dunia persyutingan gitu. Nah, baru dari situ mulai casting untuk sinetron. Semuanya tuh sebenarnya ngalir gitu loh. Jadi karena udah nyoba ini, peluang yang ini kebuka. Setelah peluang sinetron kebuka, baru deh host. Wajah cantik Meisya semakin dikenal banyak orang dan sosoknya dikagumi banyak laki-laki. Di antaranya adalah Rudy Kusnaldi dan Baby Romeo. Awal tahun 2000-an, saat Meisya mulai mengenal cinta, ia pun dihadapkan pada 2 pilihan. Nah, aku diberikan 2 pilihan laki-laki yang pertama adalah almarhum suami aku dan yang sekarang suami aku, Baby gitu ya. Nah, waktu itu kenapa aku harus memutuskan menikah? Karena ya cuma dia yang ngajakin aku nikah gitu loh. Nanti kalau nikah tuh begini, nanti aku akan begini sama kamu, aku akan begini sama kamu, nanti kita akan begini. Meskipun hanya melewati masa pacaran yang cukup singkat dengan Rudy, Meisya yakin bahwa cintanya kepada Rudy lebih besar. Namun sayang, keputusan Meisya untuk menikah muda mendapat pertentangan dari kedua orang tuanya. Kala itu, orang tua Meisya takut pernikahan akan berpengaruh buruk pada karirnya yang sedang berada di puncak. Meisya itu masih terlalu muda ya, sehingga tante sama papahnya sama tante itu ingin jangan cepat-cepat gitu. Dia misalnya ada yang mau langsung ini menikah, kita tuh ingin sebenarnya itu dia itu seperti jenjang karirnya lebih berkibar-kibar. Namun, Meisya tak mendengarkan keberatan orang tuanya. Kala itu, keinginannya untuk menikah sudah tak terbendung. Ia bahkan mengutarakan keinginannya tersebut pada Baby Romeo. Jadi aku curhat, jadi kebukalah kesempatan untuk curhat sama Baby. Dia nampung. Oh, sampai akhirnya satu titik aku harus mutusin. Aku tanya sama dia, gimana nih? Ya udah, sekarang kamu tanya diri kamu cinta nggak sama dia? Iya, aku cinta. Ya udah, apalagi? Kawin di sana. Suruh Baby kayak gitu. Baby ngobrol berdua, man to man sama dia. Ya udah, dia udah milih lo tuh. Gue titip ya. Tapi kalau sampai lo macem-macem sama dia, gue bakal ambil lagi Meisya. Pokoknya dia udah ngomong gentleman lah berdua. Keputusan Meisya untuk menikah tanpa restu orang tua membuat hubungannya dengan keluarga menjadi renggang. Putus komunikasi aku sama mama sama papa. Aku nggak bisa konsultasi sama orang yang memang bisa memberikan aku arahan. Baby di sini ya realistis, lu cinta sama dia ya udah lo kawin. Kayak gitu. Jadi aku yang cuma mutusin semuanya sendiri gitu loh. Akhir 2001, Meisya pun menikah dengan Rudy. Namun sayang, pernikahannya itu harus kandas 1,5 tahun kemudian. Kenapa aku sampai bisa senekat itu? Ya karena memang udah jalannya. Dan yang kedua, itu adalah umur-umur aku yang paling labil gitu loh. Jadi 1,5 tahun pernikahan aku sama mantan suami aku, ya bisa dikatakan itu seperti kayak probation untuk membuka mata aku bahwa oh, pernikahan tuh kayak begini. Butuh waktu bagi Meisya untuk bisa kembali bangkit usai perpisahan dengan mantan suaminya. Namun, itu semua tak lantas membuat Meisya trauma akan pernikahan. Ia kembali membuka diri dan menatap ke depan. Sebelum papa meninggal, papa tuh sayang banget sama Baby. Padahal dulu papa tuh paling anti sama seniman, gondrong segala macam.